Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Clovertech ID. Oke, sebelumnya kan kita pernah bahas soal prosesor Intel generasi 4, yaitu Intel Core i3 4160. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah prosesor di generasi yang sama, yaitu Intel Core i5 4590. Yang jika di pasaran itu sendiri harganya ada di kisaran 200 sampai 300 ribuan saja. Nah, prosesor ini sendiri bisa dibilang untuk saat ini cukup populer ya dibandingkan dengan prosesor yang lain karena ya harganya itu loh yang sekarang ada di 200 sampai 300 ribuan. Sedangkan saya dulu ini beli harganya itu di 500 ribu rupiah. Jadi saya ini udah punya setahunan lebih lah. Iya, hampir 2 tahun berarti. Nah, prosesor ini dirilis pada 2014, tepatnya di bulan April, yang artinya usianya hampir 10 tahun. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, prosesor ini masih menggunakan fabrikasi 22 nanometer. Nah, prosesor ini juga memiliki 4 core dan juga 4 thread, dengan base frekuensinya ada di 3,3 GHz, dan turbo boost ada di 3,7 GHz. Nah, sedangkan untuk TDP-nya sendiri ada di 84 Watt, mendukung kecepatan RAM hingga 1600 MHz. Nah, untuk PCIe-nya sendiri dapat mendukung hingga PCIe 3.0. Hampir sama dengan Intel Core i3 4160 sebelumnya, prosesor ini pun memiliki GPU yang support dengan DirectX 11, yaitu Intel HD Graphics 4600. Agak berbeda sedikit dengan yang dimiliki i3 4160 yang hanya mendukung DirectX 11.1. Intel HD Graphics 4600 ini mendukung hingga DirectX 11.2. Oke, langsung aja kita coba performanya. Nah, untuk pengujian ini saya menggunakan motherboard yang sama, yaitu H81 dan menggunakan 2 keping RAM dengan total 16 GB. Nah, pengetesan pertama ini kita tidak akan menggunakan GPU tambahan, alias kita hanya melakukan pengetesan si Intel HD Graphics 4600-nya saja. Oke, pada pengujian di Cinebench R15 kita mendapatkan CPU score di 465, sedangkan untuk OpenGL-nya ada di 31,18 FPS. Nah, sedangkan untuk di Cinebench R20 kita mendapatkan skor di 965, lebih besar 200 poin dari i3 4160 yang hanya mendapatkan skor di 766. Oke, selanjutnya kita melakukan pengetesan di game sejuta umat, yaitu GTA 5. Untuk scene awal kita dapat FPS-an di 36 atau 35 sekitar, jadi masih lebih di 30-an. Nah, di sini juga kurang lebih hampir sama ya, cuman yang ini agak turun ke 27, 26 ya, sekitar segitu juga. Di scene ini FPS yang didapat kurang lebih hampir sama juga ya. Nah, ini di area karnaval kita dapat FPS-an di 40-an. Ya, 40 lah ya. Ini agak turun ke 30-an juga. Oke, kita mulai nih. FPS-nya berapa nanti di daerah kota. Kalau waktu terbang pasti tinggi. Tuh, 40-an lebih ya. 30-40-an lah. Nah, ini agak turun. Sekarang di perkotaan. Nah, ini bisa sampai 50 tadi. Nah, ini. Jadi kita dapat FPS di 37, 34, 32, 3 ya 30-an lah ya, masih di atas 30. Oke, ya ada drop sedikit tapi gak terlalu signifikan. Oke, selanjutnya kita ada di game Dota 2 dengan settingan Full HD di fastest. Nah, ini kita dapat FPS di 60-an ya, 60, 50, 45, ya sekitar segituan lah. Di atas 50-an ya, ini settingan Full HD loh. Oke, agak turun ke 43, 37, 36, 34, 33, ya sekitar segituan lah. Ini waktu rame ya, masih cukup playable lah untuk di atas 30 gitu waktu rame. Oke, masih oke sih.
Nah, kalau misal lagi solo ini ya FPS-nya ya cukup tinggi lah ya, 60-an lebih. Nah, jadi waktu rame itu aja tadi frame-nya bisa sampai 30-an. Nah, ini waktu farming juga ini nggak terlalu rame, ya hampir 60-an lah. Oke, selanjutnya kita tes di game Valorant. Ini kita di settingan low ya, di resolusi Full HD. Nah, di sini kita dapat FPS di 80-an ya, 80-90-an lah kurang lebih. Ya, kurang lebih segituan. Ya, ada drop ke 50-an, tapi ya rata-rata hitungannya stabil sih di atas 70 atau di atas 60 ya. Masih oke sih. Oke, selanjutnya kita coba di game Genshin Impact di settingan 720p lowest ya, cuman ini FPS-nya kita buka ke 60. Nah, ini waktu bertarung atau ya itulah agak rame sebenarnya ini nih. Dapat FPS-nya ya di atas 30 masih oke lah. Soalnya yang kemarin yang pakai i3 4160 itu harus di setting-setting lagi, bahkan FPS-nya harus di limit biar dia agak stabil. Soalnya kemarin kalau gak di limit dia inputnya itu agak lag gitu. Nah, ini masih oke lah ya. Oke, kita lanjut ke game ini nih, MGS Metal Gear Solid. Cuman di sini resolusinya kita coba di 720. Nah, di 720 aja kita dapat FPS-nya di 40-an ya. Ini masih oke dibandingkan yang kemarin di i3 4160, dia resolusinya harus lebih rendah dari ini. Resolusi paling bawah buat dapat FPS kayak gini. Itu pun di area tertentu ya, dapat 40 fps-nya kalau misal yang i3 4160 kemarin. Cuman yang ini lebih playable lagi. Ya, is oke. Oke lah, bisa lah buat main game kayak gini. Grafiknya juga masih oke nih. Oke, selanjutnya pengujian di game Tomb Raider 2012 di resolusi 720. Di quality-nya itu jelas low. Nah, di sini kita dapetin FPS di atas 60 bre. Oke, masih oke sih. Oke, ini rata-rata di atas 60 ya. Ada di rata-ratanya di 66,7, untuk max-nya itu di 86 dengan minimumnya di 50 fps. Oke, jadi playable banget ini. Oke, ternyata performa iGPU-nya cukup lumayan dan ternyata agak cukup kencang dari Intel HD 4400 di pengetesan sebelumnya. Meskipun perbedaannya ya gak terlalu signifikan sih, dan masih bisa untuk digunakan untuk keperluan gaming ringan. Oke, sekarang kita coba tes performanya saat disandingkan dengan GPU yang
sama dengan pengetesan sebelumnya, yaitu Nvidia GTX 1060 3GB. Kira-kira bagaimana performanya? Oke, nah sekarang kita coba di game GTA 5. Nah ini ada dua settingan karena saya udah 3 atau 4 kali tes itu di settingan normal. Ternyata ada frame drop anehnya. Tuh, kalian bisa lihat itu ada frame drop ya. Tapi saya setting di settingan height, dia gak ada frame drop. Makanya ini agak aneh. Apakah karena emang terlalu ringan atau gimana gitu ya? Saya kalau misal ya itu settingan dinaikin malah nggak ada frame drop. Terus bisa juga diatasi pakai apa ya istilahnya tuh, pacingnya diaktifin. Cuman kan jadi si FPS-nya ke limit gitu. Jadi ya kalian tinggal lihat aja, ini ternyata kalau misal di settingan normal ya itu ada problemnya, dia kayak gitu ya. FPS-nya oke tinggi, cuman ternyata ada frame drop. Sedangkan kalau misal kita setting di settingan height, dia gak ada frame drop macam kayak gitu, lebih stabil juga dan FPS-nya masih tetap di atas 100 FPS-an rata-rata. Oke, ini kita coba di Forza Horizon 4. Kebetulan ini saya ngetes dengan dua settingan ya. Yang satu ada di sama-sama ini di Full HD, cuman yang sebelah kiri ini di settingan low, sedangkan sebelah kanan di settingan ultra. Nah, yang settingan low ini bisa dapat FPS di atas 100-an ya, meskipun ini di awal-awal scene tempatnya rame. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu cuma dapat ya 40 FPS-an aja di scene ini. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Oke, sekarang kita udah ada di area luar, FPS-nya mulai naik. Yang settingan low ada di 130-an rata-rata, sedangkan yang settingan ultra ada di 50-an, bahkan hampir mendekati 60. Nah, ini agak turun ya sekitar 50-an lah. Ini berarti settingan oke-nya atau yang cukup pas mungkin ada di settingan height ya, bukan di ultra. Jadi dari ultra itu turunin aja dikit kayak gitu. Oke, selanjutnya di game Dota 2 ini juga saya gunakan dua settingan. Settingan yang paling kiri itu ya rata kiri, sedangkan yang kanan rata kanan. Nah, ini ya FPS-nya ternyata kalau misal settingan rendah itu ya si prosesor sama GPU-nya gak naik, sedangkan di settingan rata kanan itu agak cukup naik dan FPS-nya juga gak
terlalu rendah. Ya bisa dibilang masih cukup tinggi ya. Bisa sampai 100-an malah. Oke, masih oke. Di 80, rata-rata di 80-an di rata kanannya ya. Oke, selanjutnya di game Apex Legends kita settingannya kurang lebih seperti ini. Ada di full HD. Untuk settingan ya kurang lebih low, cuman untuk bagian tekstur streamingnya di 3 GB. Oke. Nah, FPS-nya dapat di atas 100. Ini ya agak sepi sebenarnya, nggak banyak objek juga. Ini kalau misal kalian lihat suhunya agak tinggi karena ya ini pengetesan bukan di tempat yang dingin ya atau ber-AC enggak. Jadi harap dimaklum. Jadi ruangan ini emang panas juga sih kalau misal lagi pengetesan kayak gini. Oke, FPS-nya sendiri masih oke sih. Tadi agak turun di 60-an doang. Ini 100-an lah ya, rata-rata masih 100. Masih oke membuat ya game kompetitif masih layak lah buat dimainin gitu. Oke, selanjutnya di game si Babang Leon, kita ini settingannya di resolusi Full HD, terus presetnya di prioritize performance ya. Nah ini dapat FPS-an di 80, 90, ya 80, 70-an lah ya, 70 sampai 80-an kurang lebih. Oke. Oke, selanjutnya di game Genshin Impact kita di settingannya ini height di Full HD ya. Ini ya kayak gitu. Nah di sini nih ya dapat 58, 60 FPS-an ya. Oke ya dropnya juga sampai 57 doang. Oke, cukup playable. Sangat, bukan cukup lagi, ini sangat playable untuk main Genshin Impact. Time to act. No, my sword. Body and mind. Oke, sekarang kita main game di Valorant. Untuk yang sebelah kiri ini di settingan low, sedangkan sebelah kanan ada di settingan height. Kok kebalik ya? Kebalik deh. Enggak kebalik. Settingan height FPS-nya bisa lebih tinggi. Kok bisa anjrit? Lihat deh di loadnya dia. GPU loadnya bisa lebih tinggi saat di setting di height. Oke, FPS-nya di beberapa scene ada hampir sama lah ya. Jadi settingan height is oke. Ini di resolusi Full HD, sorry.
Terakhir di game PUBG di resolusi Full HD, settingannya ultra sekalian. Dapat 100-an bre. Oke, 90 ya, 90, 70 ya, di atas 60 lah. Ini settingan ultra. Oh, agak turun tadi ke 50-an. Ya agak kurang stabil aja sih. Cuman ini ya, oh, nyangkut anjrit. Oke. Masih nyangkut. Ntar dah. Oke, ini masih oke ya, masih oke. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang prosesor ini? Ya, bagi saya sendiri, ini lumayan bisa jadi alternatif untuk rakit di kelas budget ya. Karena si iGPU-nya juga ya ternyata mampu menjalankan beberapa game dengan cukup lancar meskipun ya harus menggunakan settingan paling rendah. Oke, kalau misal video ini berguna silahkan share ke teman kalian. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, terus buat kalian yang ingin berdiskusi seputar komputer dan lain sebagainya, kalian bisa gabung di Discord Clovertech ID. Untuk link ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja untuk saat ini. Saya Kang Mehmet pamit. Bye. Gitu cerita nama. Tinggal kekorek kolong. Kukuri. Di mana ya? Kukuri. Nah. Ini